Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah di malam kali ini kita lanjutkan pembahasan matan Ushul Tsalatsah karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah di malam kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari al-asl awal, fondasi yang pertama tentang ibadah-ibadah yang harus dipahami. Ya, dan ibadah yang dibawakan oleh Syekh di sini rata adalah ibadah-ibadah qalbiyah. Ibadah-ibadah qalbiyah. Karena ibadah-ibadah qalbiyah ini dia sifatnya tersembunyi. Dia tidak mudah untuk disadari bahwa ini adalah ibadah. Oleh karena itu diberi perhatian khusus oleh Syekh di sini agar kita sadar bahwa ini tuh ibadah. Dan juga ibadah hati itu adalah pondasi dari ibadah badan. Jadi kalau ibadah hatinya lurus, insya Allah ibadah badannya lurus. Tapi kalau ibadah hatinya bengkok, maka ibadah badannya bisa jadi tidak bermakna. Jadi tidak bermakna. Nah, yang selanjutnya kita bahas tawakal. Dan tawakal ini dalilnya wa dalilu qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan tawakal ini dia artinya sidqul i'timad. Ya, dia adalah benar-benar memberikan kita menggantungkan menggantungkan apa yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga fi'lul asbab, dia melaksanakan sebab, ya. Nah, kenapa tawakal ini disebut sebagai ibadah? Karena diperintahkan oleh Allah, fa'alallahi fatawakkalu. Ya, wahai orang untuk mukmin, kalau kamu beriman ya bertawakal kepada Allah. Jadi sehingga ya mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, ya maka kita bukan orang beriman. Dan dari sini kita bisa ambil bahwa dia akan menjadi syirik ketika kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah juga berikan, "Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup, sudah cukup. Ya. Oleh karena itu, tawakal itu ada dua rukun. Yang pertama, menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'lul asbab, melaksanakan sebab-sebab. Jadi tidak boleh ya kita ke ekstrim kiri atau ke ekstrim kanan. Ekstrim kiri kita laksanakan sebab tapi lupa bahwa semua biadillah. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berdoa tapi nggak pernah melakukan sebab-sebab. Hanya mengadu sholat tahajud misalnya pada Allah, tapi nggak pernah ada pergerakan. Ya nggak bisa. Di tengah-tengah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, baru kita melaksanakan sebab-sebab. Ya. Oleh karena itu ketika kita bertawakal atau menggantungkan urusan kita kepada selain Allah, misal kepada kuburan, ya, misalkan kepada orang-orang mati, ya, maka ini sudah termasuk kepada syirik. Masuk kepada syirik besar. Karena orang-orang yang kita tawakalkan ini, atau mayit-mayit ini, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sudah jelas. Dan seperti yang kita singgung bahwa nggak mungkin dia mentawakalkan ya urusan kepada mayit, kepada kuburan, kepada wali, kecuali dia orang yang lain ini itu memiliki keyakinan bahwa si makhluk ini, si mayit ini, si wali ini, si orang mati ini memiliki kekuasaan tertentu untuk mengabulkan atau membantu melancarkan urusannya. Ya, kayak kita ulang-ulang ilaqah atau hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dua hal ini.
seperti yang kita singgung di pembukaan waktu itu, bahwa masalah tauhid uluhiyah itu masalah itu. Rububiyah, uluhiyah itu kita bahas tentang masalah penyembahan, membedakan muslim dan kafir. Di sini. Oleh karena itu, nah seseorang bisa terjatuh pada syirik kecil ketika dia bertawakal atau berkeyakinan menggantungkan urusannya kepada makhluk, yang makhluk itu secara sebab memang bisa menjadi wasilah untuk terjadinya urusan dia. Misalkan dokter. Kalau misalkan dia sakit, terus ini dokter terhebat, misalkan dokter terpandang yang kalau sama dia insya Allah 90% lebih akan sembuh. Nah, ketika seseorang berobat kepada dokter dan dia bertawakal, menggantungkan harapannya, menggantungkan urusannya kepada si dokter ini, maka dia ditakutkan akan terjatuh pada syirik kecil. Karena seharusnya dia tetap menggantungkan harapannya kepada Allah, menggantungkan hatinya kepada Allah, tidak menggantungkan hatinya pada makhluk. Ya. Seperti misalkan kita dibantu oleh teman kita, misalkan teman kita orang berada gitu, orang mampu, kemudian kita ingin dibantu misalkan, dilunasi hutang kita, dan dia memang orang baik si orang kaya ini. Ya alhamdulillah. Tapi nah tadi karena kita terlalu bergantung pada orang ini, ya ini kita lupa bahwasanya yang melunasi hutang-hutang kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati dalam tawakal ini. Selanjutnya ada ibadah raghbah wa rahbah wal khusyuk. Nah, ini adalah level up ya. Dari khauf dan roja. Level up dari khauf dan roja. Ya, jadi raghbah, kalau roja itu sekedar berharap dan menginginkan gitu. Kalau raghbah, nah raghbah itu dia ada tambahan. Dia ingin sesuatu, berharap sesuatu, dan hirs, dan dia bersemangat untuk mengejar. Itu adalah raghbah. Dia ingin dan bersemangat. Jadi ada tambahannya. Kemudian ada rohbah. Nah, rohbah ini dia takut, ya. Dia takut yang takut yang benar-benar disebabkan lawan dari apa rohbah tadi. Jadi rohbah itu adalah takut yang hakiki, ya, dia takut yang benar dan berusaha untuk menjauhi, ya, dari ketakutan itu. Ya. Nah, ada pun khusyuk. Nah, kalau khusyuk ini, khusyuk itu adalah merendahkan, ya tawadhu. Dia khusyuk itu tawadhu wa dzul. Dia bermakna ya ibadah itu sendiri yang kita singgung gitu. Jadi tawadhu ini atau khusyuk ini sangat erat kaitannya dengan ibadah karena dia adalah dzul wa tawadhu. Nafsul makna. Dia makna itu dengan ibadah. Dan dia adalah khusyuk yang ada di dalam hati. Ya. Dan dalil yang dibawakan oleh penulis di sini wadalil raghbah wal khusyuk wa ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat. Dan mereka tuh bersegera ya kepada kebaikan, bersegera kepada kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghban, raghbah. Dia berdoa kepada kami dengan berharap dan bersemangat. Wa rahaban, dan dia takut dan benar-benar berusaha untuk menjauhi ketakutannya. Wa kanu lana khashiyin, dan mereka dalam ibadah kepada kami mereka khusyuk. Mereka khusyuk. Ya. Dan khusyuk ini harus dilandasi dengan ilmu. Seseorang tidak bisa khusyuk tanpa ilmu. Jadi semuanya raghbah wal khusyuk ini dia ada tambahan ilmunya. Ya, jadi kadang kita bisa takut tapi kita nggak tahu kenapa kita takut. Kita pengen tapi bisa jadi pengennya itu sekedar pengen. Dia tidak benar-benar memahami, mengilmui apa yang dia inginkan. Ya, berbeda dengan pengen dan takut. Ya. Yang itu dilandasi oleh ilmu. Dilandasi oleh
ilmu. Nah, sehingga ketika kita bahas khasyah di sini, wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshuhum wakhshawni. Jangan takut kepada mereka dan takutlah padaku. Dan dalam ayat yang masyhur uh, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dan takut apa di sini? Takut yang dilandasi oleh ilmu. Ini adalah khasyah. Jadi memang ibadah hati di sini tipis-tipis perbedaannya. Ya tipis-tipis. Ya. Nah, bedanya dengan rohbah itu dia ada ilmu, ya ada ilmunya, ya dan berusaha untuk meninggalkan itu. Nah, khusyah ini dia ada ilmunya dan ada pengagungannya. Jadi ada ilmui dan dia tahu bahwa sosok yang dia takuti itu sosok yang agung. Ya, ada sosok yang agung. Jadi kita tahu, kadang kita tahu tapi kita tidak tahu kadar atau kedudukan orang ini. Bisa jadi. Seperti misalkan kita lihat tentara. Kalau kita enggak, dari awalnya kita lihat mungkin takut orang yang berotot. Secara umum kita akan takut orang berotot gitu. Misalnya kita lagi dikejar-kejar kita takut. Orang berotot kan, kalau kita dikejar-kejar orang berotot mau dipukulin, wah kebayang gitu. Kemudian kita bertambah keilmuan kita bahwa yang ngejar kita tentara. Makin takut. Bertambah ketakutannya, makin jauh. Ini repot kalau urusan sama tentara nih. Berotot tentara kan makin repot ini pasti kalau urusan sama tentara. Misalkan. Atau jangan tentara. Misalkan orang berotot, preman. Orang berotot dulu lah, orang yang dia berusaha dia tampangnya garang gitu. Terus kita makin takut ketika tahu dia preman gitu kan. Wah, ini kalau preman pasti punya backing. Gitu kan. Pasti dia punya teman-temannya, terus saya dikeroyok gitu. Nah, itu rohbah. Nambah keilmuannya. Tapi dia belum sadar sepenuhnya ya, ketika dia tahu bahwa preman yang dia ngejar itu yang pegang dia preman anak buah preman yang lebih besar lagi. Makin takut lagi. Jadi ada bertingkat. Sehingga ketika kita takut kepada Allah, ya, sekedar takut, ya takutnya Allah. Gitu. Ada Allah dan takut sekedar takut. Itu hanya sekedar takut. Sekedar tahu bahwa Allah itu Tuhan. Tapi ketika bertambah keilmuan kita tentang Allah, ya, tentang azab-azab Allah, bertambah ketakutan kita. Nah, ketika sudah bertambah keilmuan kita tentang keagungan Allah, tentang mudahnya Allah membalik-balikkan hati seorang hamba yang kemarin beriman besok kafir, yang besok kafir bisa beriman. Semakin takut lagi karena pada hakikatnya kita tidak pernah aman. Orang yang sudah sampai pada level, kenapa orang-orang yang mungkin soleh, yang ibadah sudah bagus, mereka ibadahnya makin ditambah lagi dibanding dengan kita. Kenapa? Karena mereka sudah menghayati bahwa Allah itu bisa membolak-balikan hati. Kita mungkin tahu, ya, rohbah. Rohbah. Kita mungkin sekedar tahu saja, ya Allah bisa balik-balikan hati. Tapi kalau kita belum pernah mungkin mengalami, tiba-tiba keimanan kita hancur, kemudian kita bermaksiat dengan maksiat yang parah, kemudian kita balik lagi menjadi beriman lagi. Mungkin kita belum mengalami dan mungkin belum pernah melihat orang yang tadinya soleh hancur, kemudian soleh lagi. Nah, kita belum pernah melihat dengan mata kita, belum pernah menghayati bahwa dengan mudahnya Allah bolak-balikan hati. Mungkin kita sekedar tahu saja. Itu bedanya di sana. Bedanya iman yang menancap di hati itu ketika dia sudah menghayati. Sehingga sebagaimana kita singgung di pertemuan pertama, bahwa akidah yang kuat itu sudah levelnya penghayatan. Karena sudah masuk pada penghayatan, muncul amal. Amal yang luar biasa. Karena kalau akidah itu atau tauhid itu hanya sekedar pengetahuan, apa bedanya dengan orang-orang kafir? Kan mereka juga tahu. Bedanya orang-orang musyrik, mereka juga tahu. Tapi tidak menghayati. Sehingga tidak muncul amal dari diri mereka. Tidak muncul amal yang maksimal. Nah, sehingga nanti ini akan ada hubungannya dengan ihsan. Ini akan kita bahas.
Nanti di asal yang di pondasi yang kedua. Kenapa ada martabat Islam, ada martabat iman, dan martabat ihsan? Karena ada perbedaan level penghayatan di setiap hamba. Kita lanjut di al-inabah. Nah, inabah itu adalah rujuk ilallah. Dia kembali kepada Allah. Ya. Jadi dia adalah taubat tapi level up. Ya, dia ada lebih dari taubat. Taubat itu sekedar berhenti dari maksiat. Itu taubat. Taubat itu berhenti dari maksiat, itu taubat. Inabah itu adalah kembali kepada Allah. Jadi taubat setelah itu bertambah dengan apa? Dengan kembali kepada Allah. Ya kalau antum kembali kepada Allah bukan taubat tapi inabah namanya. Kalau taubat itu sekedar berhenti dari maksiat. Nah, sehingga kita taubat itu, syarat taubat itu ada 3 plus 4 ya sebenarnya, tergantung kondisinya. Nah, taubat itu yang pertama al-iqla' anil maksiyah, kita berhenti dari maksiat. Yang kedua an-nadam, kita merasa menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga al-azm, kita berazam untuk berhenti. Nah, jadi taubat itu cukup itu aja. Kita berhenti dari maksiatnya, kita menyesali maksiat yang sudah kita lakukan, dan kita berazam tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu taubat. Ketika kita ada dosanya dengan manusia, maka kita tambah mengembalikan hak manusia. Baru taubat kita diterima. Jadi taubat kita diterima kalau kita sudah berhenti dari maksiatnya. Jadi percuma kita bertaubat tapi maksiatnya masih jalan. Enggak diterima sama Allah. Kemudian yang kedua, kita harus menyesal. Kemudian kita harus berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak manusia, maka kita harus kembalikan hak itu. Oleh karena itu, kalau kita merasa taubat kita gagal, maka lihat. Apakah kita sudah berhenti secara total? Atau ternyata kita masih curi-curi untuk bisa bermaksiat lagi? Oke lah, anggaplah kita sudah selesai. Apakah kita menyesal? Nyesel nggak atau B aja dengan taubat, dengan dosa itu? Anggap kita menyesal. Tapi apakah kita benar-benar berazam untuk berhenti? Atau kita masih tergoda untuk kalau ada kesempatan dilakuin lagi? Atau kita mungkin masih berharap sesekali saya khilaf lagi lah. Ngelakuin dosa itu lagi. Nah kalau begitu, kalau masih ya dalam diri kita masih ada rasa-rasa seperti itu, ya jangan harap taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita belum bertaubat, belum selesai. Karena kalau bertaubat harus berhenti. Kemudian kita menyesal, kemudian kita benar-benar nggak mau lagi untuk ketemu dengan dosa maksiat, hatta walaupun kita khilaf. Jangan membayangkan kita khilaf lagi. Gitu. Nauzubillah misalkan berzina. Ya, berhubungan badan itu memang secara biologis ada nikmatnya, ada enaknya. Gitu. Ada sensasinya. Nah, jangan kita ketika sudah bertaubat dari dosa zina, nauzubillah, kita menghayal untuk sesekali sih khilaf lagi lah, berzina lagi sama orang. Jangan begitu. Atau misalkan dosa gibah. Kita sudah menyesali dosa kita, gibah kita sudah minta maaf mungkin sama orangnya, atau kita doakan dia, kemudian kita juga sudah menyesal, tapi dalam hati kita tidak berazam untuk berhenti. Kalau ngobrol sama orang lagi, ya gibahin orang lain lagi. Ya nggak selesai. Jadi kalau kita merasa kita sudah bertaubat, kita sudah berusaha bertaubat, beristighfar, toh kok balik lagi dosanya, ya lihat. Hayati 3 dan 4 perkara tadi. Apakah benar-benar sudah berhenti? Apakah benar-benar sudah menyesal? Dan apakah sudah benar-benar tidak ingin mengulang dosa itu? Kalau belum, enggak mungkin. Nah, inabah itu enggak cuma itu. Plus, dia rujuk ilallah, dia nambah. Untuk menutupi dosa yang sudah dia lakukan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inabah itu taubat plus ibadah. Dia merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kembali dengan ibadah. Enggak cuma sekedar bertaubat. Enggak coba sekedar bertaubat. Enggak sekedar berhenti.
Ya, cuma sekedar berhenti. Dan ini apa? Wadalil inaba qawlu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Oleh karena itu dikatakan, dan kembalilah kepada Allah, kepada Rabbmu, wa aslimulah, dan serahkan dirimu. Maksudnya serahkan urusan kita kepada Allah, serahkan ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kembali kepada melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tidak sekedar berhenti dari maksiat, tapi tambah dengan ibadah. Tambah dengan meninggalkan maksiat-maksiat yang lain. Jangan sampai kita mau khilaf lagi. Karena pasti ada rasa itu. Lawan rasa-rasa seperti itu. Itu datang dari syaitan. Bukan datang dari antum. Itu datang dari syaitan. Yang mewaswasi hati antum, jiwa antum untuk kayaknya pengen khilaf lagi lah. Kayaknya masih ada nikmatnya itu maksiat. Jangan. Jangan. Maksiat itu kenikmatan sesaat yang penyesalannya tiada henti. Yang itu akan disesali seumur hidup. Karena sudah tercatat dalam buku amalan dan akan dibacakan di hari kiamat. Illa man rahimah rabbah. Kecuali siapa yang Allah rahmati, fayuhasabu hisaban yasira. Maka Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Maksudnya apa? Allah hanya bacakan sebagian dosanya saja, enggak semua, kemudian Allah maafkan. Itulah yuhasabu hisaban yasira. Dan dimaksud dengan hisab yang mudah itu seperti itu. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bila dihisab dapat hisab yang mudah, tapi berdoalah kepada Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Itulah inabah, jadilah taubat dan plus. Kemudian ada isti'anah. Isti'anah mafhum, yaitu dia meminta pertolongan. Wa dalil isti'anah qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Sehingga meminta pertolongan ini dia nanti akan ada hubungannya. Kita akan gabung saja. Ya, isti'anah itu minta pertolongan. Kemudian ada namanya wa fil hadis dasta'at fasta'in billah. Ada yang namanya isti'adzah. Nah, isti'adzah ini dia meminta perlindungan. Ya. Kita gabung dulu di sini. Nah, sebenarnya isti'anah itu hubungannya dengan istighosah ya. Jadi isti'anah itu dia meminta pertolongan dan isti'adzah itu meminta pertolongan lebih khas, lebih umum lagi, lebih khusus lagi itu minta perlindungan. Dia minta ditolong dalam bentuk perlindungan gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan isti'anah. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan bahwa sebelum kita meminta tolong kepada Allah, sebelum kita minta hak kita dari Allah, penuhi dulu hak Allah. Ibadah dulu. Beribadah dulu. Kalau dulu saya pernah mencontohkan, ya antum kalau mau narik saldo di ATM, isi dulu saldonya. Nggak bisa antum narik uang di ATM kalau antum nggak isi saldonya. Dan begitu juga kalau kita ingin minta pertolongan dari Allah, isi dulu saldo pahala kita. Beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti minta sama Allah. Insya Allah dikabul. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya gimana? Nggak ada saldo pahalanya. Mau minta tolong gimana? Dan isti'anah dan isti'azah. Dan nanti istighosah, ya, satu lagi. Apa kita maju dulu ke istighosah. Ini isti'adzah wa qulu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Nah, istighosah. Jadi istighosah qulu ta'ala istaghitsu rabbakum fastajaba lakum. Nah, jadi ini istighosah, isti'anah dan isti'adzah itu. Istighosah itu ada meminta pertolongan di saat sulit. Istighosah itu meminta pertolongan ketika akan binasa. Nah, itu istighosah. Jadi lebih parah lagi. Jadi ketika hendak binasa, maka dia istighosah. Seperti misalkan kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina itu mereka kalau berdoa sudah levelnya istighosah, bukan isti'anah lagi, karena mereka meminta, ya. Kalau mereka nggak minta sama Allah, mereka akan binasa. Nah, itu istighosah. Sudah level itu. Dan isti'anah, isti'adzah dan istighosah itu tidak diperbolehkan kepada selain Allah. Itu satu. Kenapa? Karena hanya Allah tadi yang memiliki kemampuan untuk memberikan
pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan lah kalau istighosa istilahnya, diselamatkan. Karena kalau nggak ditolong kan mati, binasa. Jadi hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa melindungi, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Sehingga meminta beristi'adzah atau istighosah kepada selain Allah, otomatis tadi ini akan nyambung kepada kaidah orang-orang musyrik itu, orang-orang yang syirik itu dia pasti meyakini orang yang jadi objek isti'adzah, istighosah dan isti'anah itu mereka punya hak rububiyah mirip seperti Allah. Mereka bisa ngatur alam semesta. Mereka bisa bantu kita dalam hal-hal yang supranatural. Nah, itu dari seperti itu ya jatuhnya pada syirik besar. Dan jatuh pada syirik besar. Oleh karena itu boleh isti'anah, boleh isti'azah, boleh istighosah kepada makhluk ketika apa? Makhluknya bisa. Boleh kita minta tolong pada orang untuk bantuin kita. Boleh. Boleh kita minta pertolongan kepada aparat, kepada TNI, kepada polisi. Boleh, boleh bisa. Boleh kita meminta penyelamatan dari negara lain yang dia punya kekuasaan untuk menyelamatkan kita, kemampuan untuk menyelamatkan kita, boleh. Karena itu dalam taraf yang manusia bisa lakukan. Jadi kaidahnya tidak menjadi syirik kalau kita meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta penyelamatan dari makhluk dan dia bisa. Dan dia bisa. Dan perlu menambahkan dia harus hadir di situ. Ada orangnya maujud gitu. Bukan dia goiru maujud, dia nggak ada. Kalau nggak ada, nanti biasanya ada hubungannya dengan keyakinan bahwa orang ini bisa menolong dari jauh. Nah, ini kan nggak benar. Dia menolong dari jauh. Itu isti'anah, isti'azah, dan istighosah. Kemudian ada dzabah. Dzabah itu dia menyembelih, ya, menyembelih. Dan menyembelih itu dalilnya wa dalil dzabah qaulu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya katakan bahwa salatku, sembelihanku, hidup matiku milik Allah Subhanahu untuk Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Dzabah ini itu bisa kita kategorikan dzabah dalam apa? Pertama yang jaizah yang boleh yaitu kita nyembelih untuk makan atau nyembelih untuk dijual. Maka ini dzabah yang diperbolehkan. Kemudian ada yang kedua, dzabah untuk ikram. Nah, dzabah untuk ikram ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Dzabah untuk ikram, untuk memuliakan. Nah, ini ada memuliakan itu. Kalau misalkan dia untuk memuliakan tamu, maka hukumnya boleh. Niatnya memuliakan tamu. Jadi kalau misalnya ada orang seperti dalam anekdot masyhur ya dari orang-orang Arab karena kedermawanan mereka dan juga ketika mereka memuliakan tamu, kalau ada tamu datang, maka kalau dia punya hewan ternak satu-satunya, bahkan itu yang diutangi dia tiap hari, dia akan sembelih ya hewan itu untuk disajikan pada tamunya. Nah, itu adalah bagaimana orang-orang orang-orang padang pasir sini, orang-orang padang pasir itu memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu dan memang di sini luar biasa ya, luar apa? Kalau yang asli gitu ya, masih asli, masih apa? Kebenaran orang-orang tua mereka biasanya memuliakan ajanib orang asing gitu di sini. Ya, biasanya syai atau teh dulu, kopi dulu, wah gitu. Minimal kalau ketemu dikasih itu dulu. Nah, mereka memuliakan kamu. Kalau mereka ada uang, ada kelebihan uang, mereka akan ajak makan. Pasti sudah pasti ajak. Nah, jadi untuk memuliakan. Nah, adapun kalau kita memuliakan selain tamu, makhluk ya, maka itu tidak boleh, hukumnya syirik besar.
Ya, jadi bukan tamu, bukan apa gitu. Nah, kita menyembelih untuk memuliakan dia, ta'zim. Memuliakan itu kan ta'zim. Nah, maka itu tidak boleh hukumnya. Karena zabah ini ibadah. Menyembelih itu ada hubungannya dengan mengorbankan harta. Ya, mirip sedekah kan ya, mirip sedekah dan zakat. Nah, itu nggak boleh kalau kita sembelih untuk mengagungkan selain Allah dan makhluk yang dia bukan tamu gitu. Dan atau istilahnya niatnya bukan untuk menjamu. Kita kan kalau ada tamu kan kita jamu gitu, niatnya untuk ngasih makan, dijamu, diagungkan dengan bentuk makanan gitu. Justru kan ya, jadi mirip-mirip akal gitu. Zalil akal sebenarnya. Masih masuk ke dalam kategori itu sebenarnya. Utamanya sebenarnya untuk zabalil akal, disembelih untuk dimakan. Tapi dengan niat tambahan mengagungkan tamu, memuliakan tamu, itu boleh. Tapi kalau mengagungkan saja, ya sekedar untuk menyembelih itu kan menumbalkan ya kalau istilah kita. Nah, kalau hanya sekedar menumbalkan saja tanpa ada niatan mungkin untuk dimakan atau untuk apa, dan itu untuk kepada makhluk selain tamu, maka itu hukumnya syirik besar. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu hukumnya sih syirik besar. Gak ada syirik kecil ya. Kalau menyembelih itu udah auto syirik besar. Oleh karena itu, lihat, ibadah menyembelih ini saking agungnya Allah jadikan ibadah tahunan. Jadi bukan ibadah kaleng-kaleng menyembelih itu. Karena tadi ada unsur mengeluarkan harta di situ. Ada unsur mengeluarkan harta. Ada unsur mengorbankan harta yang dicintai. Sehingga bukan perkara remeh. Ya, kita kan juga senang merasa terhormat kalau misalkan ada orang dia punya kambing 2, dia sembelih 1 buat kita pas kita datang gitu. Untuk disajikan pada kita. Itu kan kita merasa terhormat. Nah, maka ketika kita setahun sekali, insya Allah nanti Zulhijjah bentar lagi, ya kalau kita punya kelebihan harta, minimal kita sembelihlah kambing. Ya, kalau kita temukan harganya mahal, misalkan di Indonesia, coba cari proyek-proyek biasanya ada yang dia menyembelih di negara-negara miskin di luar negeri. Dan insya Allah semoga insya Allah masih boleh dia nyembelih di sana. Kita titipkan uang, belikan kambing, mungkin 1,5 juta, mungkin 2 juta di negara-negara miskin, sebenarnya dibagikan di sana. Kita nggak dapat dagingnya, kita dapat pahalanya insya Allah. Karena pentingnya pahalanya bukan dagingnya. Nah, di Indo biasanya udah mulai 3 juta, 3,5 juta. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara misalnya seperti Somalia, ya, negara-negara Afrika sana, itu start 2 juta udah dapat kambing 1. Nah, kalau antum punya uang, itu ya sahkan untuk menyembelih. Ini ibadah cuma setahun sekali. Dan saking agungnya, ya, tadi Allah jadikan setahun sekali. Dan praktiknya dengan ibadah paling agung, haji. Ya, diiringkan dengan ibadah paling agung, haji. Jadi ini ibadah bukan kaleng-kaleng ya. Jangan ngerasa ibadah kurban itu ibadah yang remeh. Enggak. Kalau dibedah tuh Masya Allah banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban. Kemudian terakhir ada nazar. Dan nazar itu ada minas sunnah. Ini dalilnya minas sunnah. La'anallahu man dzabha li ghairillah. Dan la'anat Allah bagi yang menyembelih untuk selain Allah. Menunjukkan keras, ya kerasnya ibadah ini. Itu ibadah bagi orang yang menyembelih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada nazar, dan nazar ini adalah wadalilun nazar qaulu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syurruhu mustatira. Nazar ini adalah mewajibkan apa yang tidak wajib. Nah, jadi sebagai bentuk apa? Yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Sebagai bentuk ilzam. Ya, sebagai bentuk ilzam. Dan tidak mungkin seseorang bernazar, ya, bernazar kepada
kepada seseorang, melainkan ada sifat pengagungan kepada sosok yang dia nazarkan itu. Dia nazarkan itu. Oleh karena ketika kita bernazar kepada Allah, tujuannya karena kita mengagungkan Allah. Karena sosok Allah, kita mewajibkan apa yang tidak wajib. Seperti kita kan terulang kan. Kita tahu dobetnya ibadah itu tentang pengagungan, salah satunya. Tentang merendahkan diri. Tentang cinta. Nah, ketika kita berputar masalah itu, maka memahami syirik itu tidak sulit. Karena ketika hal-hal tadi pengagungan, perendahan diri, ya, penghinaan diri, cinta itu diarahkan kepada selain Allah, terjadilah syirik. Nah, itu kita tidak tahu hakikatnya ibadah, maka orang dengan mudah terjatuh pada syirik. Ya, itu pada syirik. Itu ada ibadah-ibadah. Jadi kalau kita simpulkan, ibadah-ibadah ini sangat berikatan ya, dari mulai doa sampai akhir sampai nazar, semua berputar pada apa? Berputar pada tadi, kepada rukun ibadah itu sendiri. Perendahan diri, pengagungan diri, perendahan diri, ya. Kemudian pengagungan kepada sosok yang kita merendahkan diri padanya, itu ya. Ya apa? Penyerahan apa? Kemahakuasaan sosok yang kita anggap bisa menyelesaikan urusan-urusan kita. Nah, rata-rata itu akan bergabung pada itu. Jadi berkumpul antara uluhiyah dan rububiyah. Ketika kita nanti melihat ya, bagaimana terjadi di masyarakat, terjadi pada diri kita sendiri, ini syirik atau bukan, maka pahamilah kaidah-kaidah yang tadi. Pahamilah kaidah-kaidah yang tadi. Sekarang kita masuk ke asal sani. Yang kedua ya. Kita pengantar dulu, berarti. Karena tidak akan selesai semua. Dan insya Allah berarti kita akan bisa selesaikan di bulan ini ya. Jadi pekan depan kita akan sudah mulai open untuk pembukaan pendaftaran di kita berikutnya. Ya, antum bisa mulai mendaftar untuk di kitab tauhid. Ini akan panjang ya. Nanti kitab tauhid mungkin bisa sampai setengah tahun. Karena ada 60 bab lebih. Insya Allah setengah tahun targetnya kita akan selesai. Nanti tidak akan berlama-lama ya. Seperti ini hanya sekedar syarah-syarah ringkas. Agar antum paham aja poin pentingnya. Sekarang masuk asusani, pondasi yang kedua itu asusani ma'rifatu dinil Islam bil adillah, memahami apa itu sih agama Islam beserta dalil-dalil yang menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang diutus oleh Allah Subhanahu, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu ya, Islam itu apa? Makna Islam. Ya. Jadi makna Islam yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi banyak para ulama mendefinisikan Islam. Ya, tapi kita akan fokus kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini. Beliau berkata, "Wal istislamu lillahu bitauhid." Jadi ada 3 unsur di sini. Yang pertama, istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, al-inqiyad lahu bitta'ah. Nah, kita tunduk pada Allah dengan ketaatan. Yang ketiga, wal kita ulang, yang pertama istilamu lillahi bitauhid, itu kita ikhlas ya kepada Allah dengan tauhid. Istilamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, wal bara'atu wal khulus min syirik wa ahli. Wal khulus, kalau khulus ini tidak ada di matan untuk Talibul Ilm itu tidak ada ya. Khulus itu tidak ada. Kalau antum cek, ini ziyadah dari nuskhah lain. Nah, wal bara'atu min syirik wa ahli. Kalau di menurut Talibul Ilm khulus itu tidak ada. Ya. Jadi ada tiga komponen untuk seseorang dianggap Islam. Yang pertama, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nah, ini kita sudah paham bersama
Itu kita harus tauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Yang kedua, nah tidak sesederhana itu. Kan cuma tauhid Allah. Yang kedua, inqiyadu bitta'ah, harus ada pembuktian. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal. Enggak ada kita cuma ngaku bertauhid tapi enggak ada amalnya. Yaitu mengamalkan apa? Mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi enggak cuma beramal di sini ibadah mahdhah. Enggak cuma amal di sini sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tapi yang berhubungan dengan muamalah kepada manusia. Nggak boleh gibah, nggak boleh ngemplang hutang, nggak boleh buruk adab, nggak boleh buruk akhlak, ya. Karena seakan-akan stigmanya adalah orang-orang yang sudah ngaji itu bukan bagus akhlaknya, makin hancur. Ya. Dan memang mungkin kita dengan mudah kita bisa beribadah kepada Allah karena urusannya kita dengan Allah. Tapi ketika urusan dengan manusia, nah ini agak tricky memang. Tapi harus wajib karena ketika kita bertauhid, ya, maka inqiyad lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan itu bukan masalah urusan ibadah saja, tapi dalam perintah Allah dalam urusan sesama manusia. Kalau kita ngutang ya bayar, gitu kan? Kita ngutang ya bayar. Kita bermuamalah dengan orang lain ya baik. Gitu. Jangan kita tusuk dari belakang, jangan kita buat dia rugi, kita tipu. Gak ada. Ini artinya bukan orang bertauhid ya. Dia merasa Allah nggak ada ketika dia nggak bayar hutang. Dia merasa Allah nggak ada ketika dia menipu temannya. Nggak ada, ini bukan orang bertauhid ini. Ngaku-ngaku bertauhid aja. Ngaku-ngaku bertauhid aja. Karena kalau dia yang bertauhid, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu wal bara'atu minasyirik wa ahli, meninggalkan syirik dan para pelakunya. Nah, ini seperti yang sudah kita tunjukkan di mukadimah yang kedua bagian ketiga, bahwa harus meninggalkan apa? Sesuatu yang kontradiksi dengan pengakuan kita. Kalau kita ngaku bertauhid, kita harus meninggalkan syirik. Nah gitu. Kalau kita ngaku bertauhid, maka berwalalah, berloyalitaslah kepada ahli tauhid. Nah, harus meninggalkan ahli syirik. Sehingga konsep ya, Islam itu adalah kita bertauhid kepada Allah. Yang kedua, kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya ketika meninggalkan kontradiksi dari dua yang tadi. Yaitu dari syirik dan juga dari para pelaku syirik. Meninggalkan mereka. Nggak boleh. Ya. Meninggalkan di sini, meninggalkan karena sebab agamanya. Namun ketika kita bermuamalah, jual beli dengan mereka, maka ya sudah. Hukumnya bagaimana kita menghukumi bermuamalah dengan manusia. Ya, bermuamalah dengan manusia. Jangan kita buruk juga kepada mereka karena mereka kafirin, misalnya. Kalau musyrik, enggak ada. Nggak boleh seperti itu. Ulangi lagi, Islam itu adalah bertauhid kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Yang kedua, ini kan lahu bitta'ah, dia taat, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Laksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Baik itu ibadah mahdhah maupun muamalah antar manusia. Yang ketiga, meninggalkan syirik dan para pelakunya. Artinya meninggalkan hal yang kontradiktif yang membatalkan tauhid. Nah, di situ itu ada tiga inti dari agama Islam. Bahwa salah satu maratib, dia ada tiga tingkatan. Nah, jadi Islam itu ada tiga tingkatannya. Yang pertama, al-Islam. Jadi Islam itu nama agama itu dan juga nama tingkatan di dalamnya. Ya. Jadi Islam itu nama agamanya sekaligus tingkatan yang ada di dalam agama itu. Yang kedua, iman. Al-iman. Yang ketiga, al-ihsan. Ya. Nah, jadi seorang muslim itu, atau kita bikin umum, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan merasa cukup hanya membatasi dirinya menjadi seorang muslim. Dia akan berusaha untuk menaikkan levelnya menjadi seorang mukmin, kemudian menjadi seorang yang muhsin. Dan ini semua tidak akan bisa terjadi kecuali dengan ilmu. Ketika saya katakan dengan ilmu, bukan berarti dia harus jadi ulama. Bukan. Dengan ilmu itu ketika dia memahami apa yang berkonsekuensi dari setiap tingkatan ini. Di setiap tingkatan ini akan membutuhkan persyaratan tertentu sebelum dia dianggap memenuhi tingkatan itu dan bisa naik level ke tingkatan berikutnya.
Ya, jadi antum nggak perlu jadi ulama untuk menjadi seorang mukmin. Nggak perlu jadi ulama, ya. Nggak perlu jadi seorang syekh untuk menjadi seorang muhsin. Nggak. Yang antum butuhkan ilmu. Yang antum butuhkan ngaji. Yang antum butuhkan datang ke kajian. Tapi tidak perlu jadi ulama. Tapi butuh ilmu untuk menjadi seorang muhsinin. Menjadi seorang mukminin. Ya, kalau muslimin, insya Allah kita semua muslimin. Tapi menjadi seorang mukminin sampai jadi muhsinin, nah itu butuh ilmu. Butuh bekal. Kenapa kita sangat bersemangat untuk naik level karir kita? Kenapa kita sangat bersemangat ya, merasa tertuntut untuk bisa punya rumah, bisa punya mobil, merasa tertuntut untuk bisa punya pasangan, tapi nggak pernah merasa tertuntut untuk bisa naik level menjadi seorang mukmin. Kita selalu merasa tertuntut untuk menaikkan taraf hidup, tapi nggak pernah merasa tertuntut untuk menaikkan taraf keimanan. Artinya ada yang salah dalam diri kita. Apa yang dimaksudkan salah di sini bukan berarti kita salah total, enggak. Prioritas kita kurang tertata. Kalau seseorang bisa saja masuk Islam, masuk surga ketika dia menjadi seorang muslim, bukan mukmin, benar. Tapi ketika dia masuk surga status seorang muslim, maka surganya surga biasa-biasa. Beda dengan surga seorang mukmin, beda dengan surga seorang muhsin. Oleh karena itu kalau kita sangat tertuntut untuk menaikkan taraf hidup kita di dunia, harusnya kita juga tertuntut untuk menaikkan taraf hidup kita di akhirat. Jangan puas menjadi seorang muslim. Jangan puas dengan surga level bawah. Kejarlah surga Firdaus. Kejarlah surga yang level tertinggi. Dan itu tidak bisa dikejar kecuali dengan terus menaikkan tingkatan agama kita. Mengejar level muhsinin, mengejar level siddiqin, wasyuhada wassalihin. Hanya itu. Agar kita sampai kepada derajat surga Firdaus. Ya saya katakan di sini wa kullu martabatin laha arkan, dan masing-masing punya rukun. Dan ketika kita melaksanakan rukun-rukun ini, insya Allah nanti kita akan Allah berikan ya tanda-tanda bahwa kita sudah mulai naik ke level tersebut. Yang itu hanya antum yang paham. Hanya antara Allah dan antum. Yang antum juga akan sulit untuk menjelaskannya pada orang lain. Ya, tapi Allah akan berikan tanda itu ketika antum sudah mulai masuk ke level iman. Ketika antum sudah masuk ke level ihsan, Allah akan berikan tandanya. Itu terjadi ketika antum jujur untuk mengejar marotib ini, maka Allah akan berikan tanda bahwa Allah antum sudah mulai masuk ke level ini, antum sudah mulai masuk ke level itu. Dan itu adalah perjalanan pribadi. Adalah perjalanan pribadi yang antum mungkin akan juga kesulitan menjelaskannya kepada orang lain. Ya, karena memang hanya antara antum dan Allah. Ya, bukan untuk dipublikasikan kepada orang bahwa saya sudah selevel muhsinin. Tapi kejar. Ya, kejar level-level ini agar antum menaikkan taraf hidup antum nanti. Yang menaikkan taraf hidup kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan lagi di Sabtu depan ya, di jam yang sama. Kita akan mulai di 7:30. Nah, sepekan ke depan semua dars saya akan dimulai 7:30 ya, karena ada keperluan gitu ya. Jika kita set di 7:30 insya Allah nanti di bulan Juni akan kembali normal. So, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.